servis. Dan Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, mari kita sama-sama alami perjumpaan dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan Allah kami yang baik. Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Hari yang baru yang Tuhan adakan bagi kami semua pada saat hari ini Tuhan. Bapa, sungguh kami bersyukur hari lepas hari kami telah mengalami pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami Bapa. Dan dalam kesempatan ini Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami mau menaikkan tangan kami mau mengangkat tangan kami dan penyembahan kami bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang layak menerima pujian dan sembah kami. Tiada Allah lain yang layak menerimanya selain Engkau Yesus. Bapa, kami undang Kau hadir di antara anak-anakku yang saat ini datang kepadamu Tuhan. Sebab kami merindukan Tuhan, sebab kami rindu selalu mengalami Tuhan dalam hidup kami. Ini sembah kami, ini pujian kami persembahkan untuk Tuhan kami yang terkasih. Haleluya Yesus.
bisa membalas setiap apa yang telah kita lakukan bagi Dia. Sebab pengorbanan yang tidak memandang dosa-dosa kita, sehingga Dia begitu mulia. Oh Yesus Tuhan, mulia kasih-Mu.
hadapan-Mu Tuhan. Pagi yang indah ini kami bersama-sama boleh menikmati hadirat-Mu. Kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu ini. Terima kasih, terimalah ini Tuhan, pujian kami, penyembahan kami, ucapan syukur kami, bahkan hati kami hari ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Allah. Kami mau belajar firman-Mu, urapi kami, beri kami hati yang siap ditaburi benih firman Allah. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur meski dalam suasana yang harus beribadah live streaming, tetapi tidak mengurangi keindahan, keintiman, kebahagiaan kita, karena kita boleh diizinkan Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita sampai di bagian atau seri yang ke-8 Mazmur 91 dengan tema besar di dalam lindungan Allah. Kita akan membaca langsung dari ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Mazmur 91 ayat 11 dan 12 berkata demikian: sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa berbicara tentang malaikat, kita sering mendengar ada orang istilah malaikat kecilku, atau mungkin gambaran malaikat-malaikat kecil yang bersayap. Atau juga kita berbicara ketika ada orang yang kemudian merawat kita, memelihara kita sampai kita besar, maka kita akan menyebut dialah malaikat yang sudah Tuhan izinkan untuk merawat saya, menolong dan memberkati. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, pertanyaannya hari ini adalah, apa yang kita pikirkan jika setiap kali kita merencanakan sesuatu namun selalu diketahui oleh orang lain? Apa yang kita pikirkan kalau kita menghadapi hal seperti itu? Pasti kita berpikir akan ada orang yang memata-matai, akan ada orang yang bertindak curang, atau ada pengkhianat di tengah-tengah kita. Nah, saudara, demikian juga ketika suatu kali Raja Aram ingin melakukan penyerangan ke tanah perjanjian. Berulang kali dia melakukannya dengan peralatan yang begitu modern pada waktu itu, tentara yang lebih besar pada waktu itu, dan ahli strategi perang yang hebat yang mereka sudah susun setiap kali mau penyerangan. Namun strategi yang ia siapkan selalu diketahui oleh musuhnya. Selalu diketahui. Jadi setiap kali menyerang, kok musuhnya tahu. Setiap kali menyerang kok diketahui, saudara. Dan akhirnya sampai kepada titik dia geram, seakan-akan musuh tahu persis apa yang hendak dia lakukan oleh tentara Aram. Karena itu memang dilakukan berulang-ulang. Jadi lama-kelamaan dia juga menjadi geram. Nah, hanya ada satu jawaban yang ada di dalam benak Raja Aram pada waktu itu, pasti ada pengkhianat. Itulah makanya kalau kita membaca dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 berkata, siapa di antara kalian yang menjadi pengkhianat? Siapa yang membocorkan rencana-rencanaku kepada Raja Israel? Perhatikan, ini saking geramnya. Kenapa? Karena berulang kali kisah ini terulang kali. Padahal untuk menyusun strategi pasti dia berada dalam tempat yang tersembunyi, dalam situasi yang sangat orang-orang tertentu saja yang mungkin diundang. Tetapi kenapa bisa tahu? Itu berarti kecurigaan dia tidak hanya kepada banyak orang, tetapi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, saudara, dengan penuh ketakutan, perhatikan di situ kalau sudah baca kisah selanjutnya, perwira tingginya menjelaskan. Meskipun pada waktu itu ketika dia menjelaskan, dia berpikir masih pesimis. Mungkinkah raja itu bisa percaya? Kenapa? Karena istilah yang dia lakukan adalah, perhatikan di sini, tidak tuanku raja, dalam ayat yang ke-12, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu.
Saya ingin mengajak ini dari kisah ini untuk kita bisa menelaah lebih jauh tentang sebab atau tentang malaikat ini. Bahwa kita bisa menggerakkan malaikat dan bagaimana menggerakkan malaikat itu. Meskipun di dalam seringkali yang kita sering dengar hanya dua malaikat besar saja yang terkenal di dalam firman Tuhan. Yang pertama mesti Gabriel dan yang kedua mesti Mikael. Walaupun ada malaikat-malaikat yang lain, saudara perhatikan. Dan perhatikan di sini, tapi Tuhan berkata dalam kondisi apapun sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Engkau ini kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan. Berarti dengan demikian bahwa jumlah malaikat itu tentu lebih banyak daripada orang yang percaya kepada Tuhan hari ini. Kenapa? Sebab begitu ada orang yang percaya, pasti akan ada malaikat yang mengelilingi dia, yang akan menjaga di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Menatang ketika kita dalam kelelahan, ketika kita tidak berdaya, dia akan menatang. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah kita akan melihat dari kejadian bagaimana Raja Aram ngamuk, Raja Aram marah pada waktu itu. Dan perwira tinggi ketakutan, melainkan Elisa, Nabi yang Israel, dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Perhatikan, itu berarti ketika rapat tentang penentuan strategi itu, ada di tempat yang tersembunyi di dalam kamar hanya beberapa orang. Dan perhatikan, dan keesokan harinya, ini cerita tentang di negara Arab. Tentu dia sudah saking jengkelnya, maka raja itu ingin membuktikan ucapannya, maka dia mengirimkan pasukannya kepada Elisa yang waktu itu dia berada di Dotan. Saudara perhatikan, keesokan harinya di Dotan, 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-15, saat pelayan Elisa terbangun, dia terbangun pasti karena pelayan dia lebih dulu bangun. Ya, bangunnya pasti walaupun mungkin Elisa lebih dulu, tapi dialah yang melakukan aktivitas terlebih dahulu karena dia melayani. Kaget melihat pasukan berkuda dan kereta di mana-mana. Dan benar-benar bahwa tempat di mana mereka tinggal itu sudah terkepung. Seperti kan? Siapa yang gak ketakutan? Dan dalam kepanikannya ia berteriak mungkin sambil masuk ataupun mungkin berteriak kaget gitu ya. Tidak, dia berkata yang aneh-aneh, dia kaget, celaka tuanku. Pasti dia ketika melihat terpenganga gitu, lalu terbelalak, lalu dia lari masuk lagi, celaka tuanku. Apakah yang akan kita perbuat? Dan dia menceritakan tentang keberadaan malaikat, keadaan tentara yang begitu besar itu. Saudara dikasih di dalam Tuhan, Gehazi adalah mewakili sikap kita ketika kita menghadapi hal yang membahayakan. Betapa kita seringkali diliputi oleh kepanikan, diliputi oleh ketakutan, diliputi oleh kekhawatiran, yang kalau itu dibumbui, dipupuki terus setiap waktu. Tidak mustahil bahwa ketakutan, kekhawatiran, kepanikan itu akan membuat iman kita semakin kecil, persoalan kita semakin besar, Allah kita semakin jauh, kita semakin menjauhkan kita dari Tuhan, iman kita semakin kecil, bahkan tidak mungkin, tidak mustahil juga kalau itu terus dipupuk akan mengakibatkan kita menjadi skeptis terhadap perkataan iman. Kita tidak lagi mempercayai kehebatan Tuhan. Berapa banyak orang yang takut, yang khawatir, lalu tidak bertindak dan tidak melakukan sesuatu, membuat dia akhirnya karena ketakutannya, karena kekhawatirannya, dia tidak menjadi satu pribadi yang tidak produktif di dalam hidupnya. Yang seharusnya menghasilkan perkara yang besar tidak bisa dilakukannya. Kenapa? Karena kita melalui mengikuti, memikirkannya betapa besar persoalan itu, karena itu mau dimasuk ke dalam pikirannya, membuat kita melihat Tuhan begitu jauh dan kuasa Tuhan yang besar tidak bisa kita nikmati di dalam hidup ini. Hari-hari ini kita melihat, kalau kita melihat dengan kacamata yang lain dari kacamata iman, kondisi apapun sebenarnya ini memberikan peluang untuk kita mulai bertindak, berpikir dengan iman. Satu kali saya ditanya, orang Jawa itu lebih pinter loh, lebih ini. Saya bilang bukan, orang Jawa lebih kreatif karena kepepet, maka pikirannya menjadi jalan.
Saudara dikasih di dalam Tuhan, Gehazi ini mewakili sikap kita. Ketika ada masalah kita langsung kaget, wow, celaka, oh, aduh bagaimana? Perhatikan, ini ungkapan yang sering keluar dari kita. Bahkan tidak sedikit orang yang langsung menghukum dirinya dengan perkataannya, dengan berkata, mati aku, celaka aku. Ayo jujur, diantara yang hari ini mendengar firman ini, masih nggak ada yang suka mengatakan, mati aku, celaka aku, sial aku, gagal aku. Ada nggak yang masih suka mengucapkan begitu? Kalau ada, hari ini bertobat saudara. Karena itu apa yang kita ucapkan itu menjadi doa kita, menjadi peneguhan kita, dan itu iblis dengar. Iya kan? Iblis dengar, musuh mendengar, membuat kita terus dicengkeram dengan ketakutan itu. Sama ketika Gehazi, wajar itu, dia takut, dia panik. Tapi perhatikan ketika dia sampai kepada Elisa. Saudara perhatikan di sini. Berbeda dengan sikap Elisa, tanpa keraguan sedikit pun Elisa berkata, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ini perkataan iman. Kita sering berkata, tenanglah, Tuhan kita kan lebih besar dari masalah kita. Oh, terhibur, tapi begitu pulang lagi, mana Tuhannya? Mana pertolongannya? Kok gagal? Kok belum berhasil? Kok tertutup terus? Akhirnya kita mulai kata, mana Tuhan besar? Mungkin kita dengar dari hamba Tuhan, kita baca firman Tuhan, ayo kita puji Tuhan, kita menyembah Tuhan, hadirkan hadirat Allah dalam hidup kita, maka sukacita akan hadir. Dan kalau sukacita hadir, maka kuasa Tuhan pasti nyata di dalam hidup kita. Tapi begitu pulang, pujiannya menjadi hilang, sukacitanya menjadi hilang. Kenapa? Karena kenyataan yang dihadapi seringkali berbeda dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan, bahkan dengan kenyataan yang kita hadapi dengan apa yang kita sudah cita-citakan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, inilah sikap yang berbeda. Elisa bilang lebih banyak yang menyertai kita daripada yang melawan kita. Sementara pandangan mata Gehazi jelas sekali, pasukan berkuda, tentara begitu banyak sudah mengepung mereka. Kira-kira bagaimana reaksi kita ketika kita juga menerima jawaban dari Elisa? Apakah sama seperti Gehazi? Tetapi saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebelum bujangnya bertambah panik, Elisa berdoa dengan doa yang sangat sederhana. Doanya jelas sekali dalam ayat yang ke-17 2 Raja-Raja. Dia bilang gini, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Saya perhatikan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Dan akhirnya Gehazi pun atau bujangnya itu bisa melihat. Apa konteksnya hari ini? Kita mungkin belum melihat, dan kita tidak bisa melihat yang. Dan begitu dia dibuka matanya, dia kaget, dia lebih terbelalak lagi. Kenapa? Karena di sekeliling pasukan tentara Aram yang mengepung itu, ternyata lebih banyak lagi pasukan yang mengelilingi mereka, yang siap untuk menghadang pasukan Aram yang akan mencelakakan Elisa dan bujangnya. Saudara dikasih di dalam Tuhan. Artinya kita melihat di sini bahwa ada melihat dengan penglihatan yang berbeda. Mereka melihat dengan dua hal yang berbeda. Bujang Elisa, Gehazi melihat pasukan Aram yang lebih besar. Sementara Elisa melihat pasukan malaikat yang lebih besar diadali lagi di atas kereta berapi mereka. Ini kereta biasa, ini kereta berapi, jumlahnya lebih banyak yang dilihat oleh Elisa. Sudah perhatikan, kenapa bisa demikian? Orang yang ada di dalam Tuhan, yang mempercayai firman Tuhan, kalau tahu betul bahwa firman itu ya dan amin, percaya betul, maka Mazmur 91 ini menegaskan kepada kita, di setiap langkah hidup kita, kemanapun kita pergi, saudara, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut lagi. Kenapa?
ada malaikat Tuhan yang selalu akan menatang kita sehingga kaki kita tidak terantuk dan kita tidak menjadi jatuh. Nah, saudara, Elisa memiliki penglihatan spiritual sehingga ia berkata dengan penuh keyakinan. Makanya banyak orang yang mengalami ketakutan, mau pergi takut, mau kemana takut. Lebih takut hantu, lebih takut genderuwo, lebih takut cerita tentang mitos yang ada daripada takut kepada Tuhan. Bahkan seringkali kita melihat di jalan saja, kejatuhan daun aja udah stres. Iya kan? Banyak hal yang membuat kita dibutakan kembali bahwa di sekeliling kita, di sekeliling rumah kita ada pasukan malaikat surgawi yang berkemah. Kan kita sering berdoa demikian. Kita sering berdoa, tapi kadang-kadang kita tidak puas yang Tuhan menjagai dengan pasukan malaikatnya. Kita lalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan Yesus tolong jagai rumah saya. Berarti kan, masa Tuhan suruh jaga rumahnya sementara kita pergi mungkin ke pesta dan sebagainya. Saudara, ini pelajaran yang penting bagi kita. Dalam Mazmur 91 ayat yang pertama, kedua dikatakan kita memiliki El Elyon, kita memiliki El Shaddai, kita memiliki Jehovah Shalom, kita memiliki Elohim, dan nama-nama Allah lain yang luar biasa yang Tuhan sudah nyatakan sebagai pengalaman pribadi setiap orang yang dekat dengan Tuhan. Bahkan kalau kita melihat di dalam Yesaya pasal 54, Tuhan memiliki pasukan malaikat yang menyertai kita, dan setiap senjata yang ditempa kepada kita tidak akan berhasil. Tadi dikatakan ternyata ketika dikepung, bujangnya melihat dengan mata jasmani, sementara Elisa dengan melihat dengan mata rohani. Dan kemudian Elisa berdoa sehingga bujangnya bisa melihat dengan mata rohaninya betul apa yang dikatakan oleh Elisa. Saudara perhatikan, kita berkeyakinan iman kepada Allah. Makanya firman Tuhan berkata, orang benar hidup oleh karena percaya, bukan karena melihat. Dan orang yang hidup karena percaya itulah yang memiliki kepastian bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita baca Yesaya 54 ayat yang ke-17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, ini satu jaminan yang luar biasa, kebahagiaan kita, bahwa Tuhan Yesus begitu baik. Dia naik ke sorga, Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia bersyafaat untuk kita, terus berdoa. Dia yang menjadi pembela kita, dan yang membela bukan hanya sekedar berdiam diri. Dia mengutus malaikatnya untuk menjagai kehidupan kita selama kita ada di dalam kebenaran firman Tuhan. 1 ayat 10, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan dekat kepada kemahmu. Perhatikan, sebab perhatikan, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Tulah ini hukuman. Itu berarti bahwa kemarin katakan Tuhan tidak bisa atau tidak akan memberikan satu persoalan masalah itu bisa ada, sudah dirancangkan seperti apapun tetap ada, akan mendekat kepadamu. Kenapa? Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Bukan di jalan saat di gereja saya sedang ibadah, bukan mungkin sekarang sedang menikmati di rumah lockdown, dan tapi juga di segala jalanmu, dalam kondisi apapun, dimanapun kita teman, Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita. Kita tidak bisa melihat kalau dengan mata jasmani kita, tapi dengan iman kita percaya Tuhan akan memerintahkan dan malaikatnya untuk menjaga kita.
Cara Tuhan menghindarkan dari malapetaka dan tulah adalah mengerahkan pasukan malaikatnya. Mungkin ketika kita memilih untuk menjadikan dia sebagai tempat kediaman kita. Tuhan menjadi tempat kediaman kita. Bukankah firman Tuhan katakan, ketika engkau tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam engkau, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Maka ia memerintahkan malaikatnya untuk menjaga kita dan melingkupi kita dengan perlindungannya. Elisa itu benar-benar ada di dalam hadirat Tuhan. Dia mengerti betul dan dia begitu dekat ini hubungannya. Dia doa tidak bertele-tele. Dia doanya sangat sederhana. Ketika Gehazi kebingungan, ketakutan, dia berkata, Tuhan bukakanlah kiranya. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, mari. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara kita berada dalam kondisi ketakutan, kekhawatiran, berdoa kepada Tuhan, minta supaya Tuhan membuka mata hati kita dan melihat, menikmati Allah yang besar itu ada di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Firman Tuhan menyebutkan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saudara perhatikan, mengakui dia itu berarti di dalam setiap langkah kehidupan kita, kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita. Bukan berarti kita tidak boleh ahli, tidak boleh pintar, tidak boleh punya keterampilan yang lain. Kita harus memiliki itu. Tetapi mari kita serahkan bahwa apa yang kita miliki itu terbatas. Kita membutuhkan Tuhan yang tidak terbatas. Apa yang kita ketahui itu terbatas, tapi ada Tuhan yang tidak terbatas, yang mengetahui segala jalan kita, bahkan sampai kepada kekekalan. Masa depan kita Tuhan sudah tetapkan. Bukankah firman Tuhan mengatakan, hal-hal yang tersembunyi itu bagian Allah, hal-hal yang dinyatakan itulah yang menjadi bagian kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan akan meluruskan jalan kita dan akan melindungi kita di sepanjang jalan ketika kita mengakui Tuhan di segala lakumu, di segenap hidup kita. Bujang Elisa keluar, dia melihat, dia merasa mungkin kebiasaan dilakukannya. Lihat, tetapi Elisa tidak. Dimanapun dia ditempatkan, dimanapun dia berada, dia selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, nanti kita belajar tentang hikmat perlindungan. Saudara, kata Ibrani untuk jalan di dalam ayat yang ke-11 tadi dikatakan segala jalanmu adalah derek. Ya, derek itu bermakna jalan, arah, dan perjalanan. Jalan, ini jalannya, arahnya, perjalanannya. Ini kan bukan satu kelengkapan. Jalannya sudah ada, arahnya sudah jelas, perjalanannya juga sudah jelas. Dan perhatikan, itu berarti perhatikan, di segala jalanmu Tuhan mempertimbangkan kita. Jalannya, arahnya, perjalanannya ada di dalam kendali Tuhan. Saya sering kali WA kan, kalau SMS atau WA, kiranya kita senantiasa dalam perkenannya. Sudah perhatikan, dalam perkenannya. Kenapa? Kita selalu ada dalam perkenanan Tuhan. Artinya apa? Sewaktu menjalani hidup sehari-hari, baik dalam perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat di mana saja, bahkan saat musuh meletakkan jerat yang kita tidak sadari, Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk menjaga kita berjalan lebih dahulu di depan untuk melindungi kita dari jerat. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang akan ke depan. Selama kita berjalan di dalam kebenaran bukan berarti tidak ada masalah, tetapi Tuhan selalu akan menuntun, Tuhan selalu akan menopang, Tuhan selalu akan membimbing kita. Saya sangat senang ketika kita menyanyikan pujian yang sudah jarang dinyanyikan hari ini. Dia tak pernah lepaskan tanganku, Dia tak pernah lepaskan tanganku. Waktu badai mengamuk dan ombak menderu, Dia tak pernah lepaskan tanganku. Sebenarnya ini satu ungkapan pujian yang pendek, tapi betul-betul memberikan kepastian kepada kita. Bahkan bukan cuma dalam dunia ini,
Pujian-pujian yang lama begitu menyentuh. Buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan penjunan ku tanah liat. Biar kau kerjakan seturut maumu, ku duduk diam di kakimu. Mereka menyanyikan pujian itu dengan satu kerinduan keyakinan. Tuhan mengutus malaikatnya, dia membuatkan jalan, dia mengarahkan jalan, bahkan dia menuntun di dalam perjalanan. Tidak berarti bahwa kita harus melakukan sesuatu yang berbahaya, mencobai Tuhan untuk menguji perlindungan Tuhan, tidak. Itulah makanya Alkitab memberikan teladan contoh bagaimana Tuhan Yesus ketika dia dicobai oleh iblis. Bukan berarti tidak ada persoalan. Iblis tahu Yesus berkuasa. Kalau firman Tuhan karena Yesus berkuasa 40 hari 40 malam. Dan iblis datang tahu betul kebutuhan Yesus, makan roti. Maka kata iblis katakan, kalau engkau anak Allah, engkau bisa menjadikan batu ini menjadi roti. Berarti kan ini cobain. Kita seringkali hati kita ini digerakkan, seringkali tersentuh emosi kita, perasaan kita untuk membuktikan siapa kita, kehebatan kita. Berapa banyak orang yang ingin terus membuktikan, menunjukkan, menonjolkan diri, memberitahukan ini loh hebatku, ini loh hebatku, ini loh hebatku, ini loh aku terus dalam hidupnya. Dia tidak bilang aku hebat tuh karena Tuhan yang lebih hebat. Aku bisa begini karena Tuhan yang menolong, membuat aku bisa. Saudara perhatikan di sini. Ketika berikutnya iblis membawa Yesus ke atas hubungan, jatuhkan dirimu kalau kau anak Allah, maka Allah akan benar-benar kau mengirimkan malaikatnya. Yesus tidak melakukan. Ya, nih lihat, tidak. Atau ketika dia perhatikan, bagaimana dengan kita? Kita kadang-kadang sudah tahu berbahaya, nggak apa-apa, gitu ya. Kita banyak mencobai hari-hari ini seperti kita diberitahu. Awal mungkin kita juga Tuhan melindungi kita. Tetapi ketika Tuhan memakai pemerintah yang ada, memakai aparat yang ada, yuk kita lebih banyak di rumah, stay at home, tinggal di rumah, bekerja di rumah, kita beraktivitas, termasuk hari ini kita live streaming. Bukan berarti kita tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan lebih besar. Tetapi kita tidak boleh mencobai Tuhan. Sampai pada waktunya Tuhan menyatakan kuasanya, waktu yang terbaik yang Tuhan pasti akan nyatakan. Kita bisa berkumpul kembali, kita bisa beribadah kembali, kita bisa bertemu kembali, kita bisa bersama-sama kembali. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada apa-apa aku kuat. Bukan masalah kita tidak percaya Tuhan menopang, menuntun, malaikatnya menopang kita. Tetapi kita juga punya hikmat di dalam perlindungan itu. Jangan mencobai Tuhan. Jika kita membaca Markus pasal yang ke-16 ayat 18, bahwa ketika kita minum racun kita tidak akan mati karena keracunan, bukan berarti kita ayo tak buktikan sekarang saya akan minum racun baygon, yang mati pasti. Iya kan? Lalu ada ular kita gigitkan, ayo nggak apa-apa, coba, mati. Karena Tuhan tidak mungkin mau masuk ke dalam orang-orang yang tinggi hati, yang sombong. Itu berarti kalimat itu katakan bukan berarti kita sengaja meminum racun, melainkan ketika kita minum sesuatu yang berbahaya tanpa kita menyadarinya, Tuhan akan melindungi kita supaya tidak mengalami celaka. Bukan berarti mungkin di jalan tiba-tiba kepleset tak jatuh. Bukan berarti kita aduh Tuhan tiba-tiba kaki kita, badan kita ngambang nggak ngambang. Bukan begitu. Kita tetap, tapi perlindungan Tuhan itu nyata. Kami menghadapinya ketika habis pelayanan, didoakan oleh jemaat, lalu kemudian pulang bersama-sama, tetap kok mengalami kecelakaan. Apakah bersungut-sungut Tuhan kenapa bisa begini? Enggak juga.
Kita tetap bersyukur. Kenapa? Karena diberi napas hidup, masih bisa selamat semuanya. Meskipun ada yang cedera, bersyukur. Dan dari ucapan syukur itu kita bisa melihat ada pertolongan Tuhan yang besar, yang Tuhan nyatakan jauh lebih. Awalnya orang berkata, Babe pasti ngebut nih, Babe pasti ngantuk, capek, Babe pasti ngoyo. Bilang, oh salah semuanya, karena yang nyetir bukan saya. Tapi berarti kan, semua akan bilang, kok habis pelayanan begitu, kok begini. Tapi begitu kemudian Tuhan menunjukkan kuasanya, wah enak ya dapat berkat, kok enak ya begini. Berarti kan, banyak orang yang kadang-kadang melihat bahwa Tuhan hanya ingin membuktikan bahwa suatu kali orang akan berkata, wow ternyata Tuhan begini. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita membaca Markus itu kita harus juga punya hikmat. Perlindungan tidak selalu dalam bentuk hal-hal yang spektakuler. Kita percaya bahwa setiap hari perlindungannya itu nyata dalam hidup kita. Kita bisa bangun pagi, kita bisa ngulet, ya itu sudah perlindungan yang luar biasa. Sebab ada orang yang bangun pagi juga nggak bisa menggerakkan tangannya. Atas kita berjalan begitu alami perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, sampai kadang-kadang kita tidak menyadari kalau kita ini sedang dilindungi oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita merasa itu sudah biasa, itu sudah rutin. Jadi karena rutin itu seringkali kita tidak merasa bahwa itu perlindungan Tuhan. Di antara kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah kebetulan. Kebetulan saja. Kebetulan tadi di jalan saya bertemu. Kebetulan tadi saya kok dapat ini. Kebetulan saya mengalami ini. Bukan kebetulan sebenarnya. Tapi itu yang dimaksud dengan kara. Waktunya Tuhan. Orang Jawa menyebutnya dilalak. Tapi tidak hanya sekedar dilalak keresaning Allah. Berarti ada Tuhan yang punya maksud di dalam rencananya untuk menyatakan kuasanya kepada kita. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, ini yang dimaksud dalam Roma pasal 8 ayat 28 tadi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan ingin melihat jauh ke dalam hati kita. Bagaimana hikmat perlindungan itu ada dalam hidup kita untuk melihat segala sesuatu persoalan itu dari sisi kacamata pandangan Tuhan, bukan dari sisi kacamata kita saja. Sebab ketika kita melihat persoalan dalam hidup kita, Alkitab juga memberikan teladan bagaimana persoalan yang terjadi kepada Ayub. Teman-teman Ayub menganggapnya bahwa Ayub berdosa, Ayub bersalah, Ayub melakukan pelanggaran. Iblis menganggapnya bahwa kalau manusia itu celaka, manusia itu menghadapi masalah, manusia itu jatuh miskin, manusia itu menderita kesakitan, dia akan tinggalkan Tuhan. Maka dia minta kepada Bapa supaya membuka tembok perlindungannya. Dan kita baru sadar kalau membaca kitab Ayub, iblis protes kepada Allah. Kenapa? Karena Ayub dilindungi, Ayub diprotek dari seluruh hidupnya, kekayaannya, bahkan dirinya diprotek. Maka iblis minta supaya cabut proteknya itu. Penyakit menimpa Ayub, anak-anaknya, hartanya, semua. Tapi Tuhan punya prinsip begini. Orang yang benar-benar mengasihi Dia, orang yang benar-benar percaya kepada Dia, apapun persoalan yang dihadapinya tidak akan membuat dia menyangkal Tuhan. Itulah makanya firman Tuhan mengatakan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Tapi Ayub punya prinsip yang lain. Karena dia punya iman, hubungan yang intim dengan Allah, punya hikmat yang benar di hadapan Tuhan. Dia berkata, karena dia tahu dalam hidupku, seandainya ia memuji aku akan muncul seperti emas. Ayub tidak melihat persoalan yang dia hadapi, tetapi dia melihat ending yang mau Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Pasti ada hal yang terbaik yang Allah kerjakan. Kenapa? Dia percaya betul dia ada di dalam perlindungannya. Nah saudara, mari kita mau belajar kebenaran malaikat itu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Dari Mazmur ini kita mengetahui bahwa malaikat itu kuat. Bukan seperti bayi kecil
bukan seperti makhluk kecil yang bersayap. Malaikat itu kuat, pahlawan-pahlawan perkasa, kata firman Tuhan. Ketika Sanhedrin berasa Azur mengepung Yerusalem dan Hizkia berdoa, maka malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Perhatikan di situ kata firman Tuhan, ketika Sanhedrin mengepung Yerusalem, Hizkia berdoa. Firman Tuhan berkata, maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang dalam perkemahan Asyur. Artinya apa? Mereka tidak berperang, mereka berdoa menyerahkan, dan Tuhan mengutus malaikatnya 185.000. Saya perhatikan ini kebenaran. Jadi kalau kita berbicara tentang malaikat, yang kita bisa menggerakkannya, Alkitab yang menyatakannya. Di Taman Getsemani, tapi kalau kita melihat di Taman Getsemani, Tuhan Yesus menghukum, bisa saja menghukum mereka, karena dia bilang aku bisa mengutus malaikat-malaikatnya. Tapi Yesus melepaskan perlindungan atas dirinya di kayu salib. Kemarin sudah dijelaskan, kalau Yesus melepaskan perlindungannya atas dirinya di kayu salib, bukan karena dia tidak bisa mengutus malaikat-malaikatnya, tetapi supaya hari ini kita dapat memperoleh semua janji-janji perlindungannya. Karena untuk itulah Yesus turun ke dunia ini, supaya mengorbankan dirinya untuk kita. Dia sudah menjadi manusia seperti kita. Dan hari ini kita punya kepastian perlindungan malaikat itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita baik, bukan karena kita sempurna, bukan karena kita semuanya hebat, tetapi karena Yesus sudah mengorbankan dirinya. Bagaimana caranya? Yang pertama, menyembah Tuhan, bahwa itu akan menggerakkan malaikat. Saudara dikasih dalam Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, kita dipenuhi oleh Dia, dan malaikat-malaikatnya mengelilingi kita seperti perisai perlindungan. Itulah makanya pentingnya yang kedua, pentingnya memperkatakan firman, menyerukan firman Tuhan. Bukankah firman Tuhan tadi mengatakan, Mas, pujilah Tuhan, hei malaikat-malaikatnya, hei pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Malaikat melaksanakan firman-Nya dan mendengarkan firman-Nya. Jadi kalau kita memperkatakan firman yang baik, firman Tuhan, berkatakan firman Tuhan, malaikat-malaikat akan melaksanakan itu. Yang ketiga, malaikat membawa kita ke tempat yang tepat pada saat yang tepat. Mungkin yang pada awalnya kita merasa itu mengecewakan, yang kejadian kepada kita awalnya mengecewakan, tetapi bisa jadi akhirnya kita melihat bahwa itu adalah perlindungan Tuhan atas kita. Suatu kali ada hamba Tuhan mau pulang ke Jogja habis pelayanan pagi, dan dia persiapan untuk pelayanan yang pagi di jam-jam di Jogja yang agak siang. Saudara, dan suatu kali dia entah bagaimana caranya dia salah naik bus yang seharusnya ke barat tapi dia ke timur. Dia kaget, lalu dia turun, dia naik bus ulang yang mau ke arah Jogja. Awalnya dia kaget, kenapa Tuhan, saya kan mau pelayanan. Tapi begitu dia lewat di daerah Ngawi, ternyata bus yang harusnya dia tumpangi tadi masuk ke dalam selokan. Tidak ada cedera si busnya, tetapi kalau dia ada di situ, dia nggak akan bisa pelayanan di Jogja. Itulah makanya Tuhan membawa ke tempat yang salah pada awalnya menurut manusia, tapi Tuhan bilang itu yang tepat supaya kita sampai di Jogja dengan yang tepat. Itulah makanya kenapa banyak kita selalu kata Tuhan, mengucap syukurlah di dalam segala perkara. Bersyukurlah dalam segala keadaan. Sebab bukan kebetulan ketika Lazarus mati, tidak, kata Tuhan, tetapi supaya Tuhan dipermuliakan. Sudah ditutup Pak, sudah bangkrut Pak, sudah ditutup dengan rapat-rapat, mati berbau busuk, gak ada harapan. Tuhan bilang tidak, buka tutupnya. Itu apa yang dibuka? Pintu kuburnya dibuka, pintu kematian itu dibuka. Dan Bapak dengar doanya Yesus. Bapak, aku mengucap syukur karena Engkau selalu dengar doaku. Lazarus keluar. Hari ini mari kita mau belajar. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kiranya mata kita menjadi terbuka. Itulah makanya firman Tuhan dalam Efesus 1 ayat 18 dan 19 berkata, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya,
betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasanya bagi siapa? Bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saudara, mari kita belajar betapa hebat kuasanya. Kita mungkin tidak melihat malaikat secara fisik, tetapi kita tahu bahwa mereka menyertai kita. Untuk itu kalau kita melihat dengan iman, dengan mata rohani, Tuhan telah berjanji tidak akan meninggalkan kita. Kebajikan dan kemurahannya akan mengikuti kita di seumur hidup kita. Tuhan berjanji, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Keyakinan kita bukan terletak kepada apa yang kita lihat, tetapi keyakinan kita terletak kepada janji-janjinya yang kekal. Untuk itu biarlah kita seperti Elisa yang dapat melampaui alam natural kita. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Paulus bilang begini, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, tetapi yang tak kelihatan adalah kekal. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau datang kepada Tuhan, angkat pujian bersama-sama bersama malaikat di surga. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, syukur. Amin Yesus. Bersama malaikat di surga, bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku angkat padamu, tanganku ku angkat padamu. Masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Sekali lagi katakan bersama malaikat di surga, bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku kuangkat padamu, tanganku kuangkat padamu. Masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, 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 hosana. Aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Aku menyembah-Mu. Hosana, hosana. Aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Aku menyembah-Mu. Aku menyembah-Mu. Aku menyembah-Mu. Aku menyembah-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan.
Kami naikkan pujian syukur, kami menaikkan pujian penyembahan bersama malaikat di sorga. Kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu, dan kami semakin bangga kagum kepadamu Tuhan. Dalam kondisi apapun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau mengutus malaikat-malaikatnya untuk melindungi kami di segala tempat, untuk membawa kami dalam situasi yang tepat, ke tempat yang tepat, bahkan dipertemukan dengan peristiwa yang tepat. Kau membawa kami kepada orang yang tepat. Perlindungan Tuhan sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, di mana kami tinggal dan kami berada. Tuhan, berkati bangsa kami, berkati Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami melepaskan shalom kepada bangsa kami, bahkan kepada dunia yang hari-hari ini menghadapi persoalan yang sama. Tuhan, kalau nyatakan kuasa-Mu sehingga persoalan virus Corona ini, COVID-19 ini segera berakhir Tuhan, di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Engkau nyatakan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Tapi kami percaya dalam kondisi seperti ini, pernyataan-Mu sempurna atas anak-anak-Mu. Berkati lingkungan di mana kami berada. Kami berdoa bagi saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kami percaya bukan Tuhan tidak memahami, Tuhan tidak mengerti, tapi apa yang terjadi kepada hamba-hamba-Mu ini, Tuhan merencanakan suatu yang baik supaya kuasa-Mu dinyatakan di dalam nama Yesus. Lepaskan kuasa kesembuhan atas kehidupan mereka Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dan kami hari ini kami berdoa bagi setiap sidang jemaat-Mu di Aletheia Family, bahkan di semua yang hari ini mendengarkan bersama-sama beribadah. Jadilah Engkau menjadi pusat dalam kehidupan mereka, dengan apa yang mereka kerjakan dan lakukan, sehingga apa yang mereka lakukan dan kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung di dalam segala hal yang baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dan kami melihat dengan iman kami kepadamu, bahwa Tuhan tetap dan Tuhan pasti menyatakan kuasa-Mu kepada kami. Nama Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu hari ini, dan kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Ya, percaya minggu-minggu yang akan datang Tuhan akan terus segera selesaikan setiap persoalan yang ada, khususnya di bangsa kita Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa lain yang hari ini juga menghadapinya, supaya kita bisa menikmati sesuatu yang lebih baik daripada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, dan kita akan jumpa hari Selasa jam 19 dengan tema seri yang ke-9 dari Mazmur 91 ini. Tuhan memberkati.